Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Apa kabar Anda pada minggu ini? Sekiranya semua di dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, dan Tuhan menyertai kita sekalian. Saya akan melanjutkan renungan kita dari pelayanan His Partner Ministry. Kita akan membahas bagian yang keempat dari tema besar Be Strong in the Lord. Saya berdoa, saya minta dukungan teman-teman juga untuk mendoakan saya, kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman bisa men-sharingkan ini kepada rekan-rekan yang lain, berbagai tempat di mana-mana berada, supaya juga mendapatkan berkat lewat firman Tuhan hari ini. Khususnya pada saat ini kita akan masuk ke dalam satu tema besar, yaitu spiritual war, peperangan rohani. Saya percaya kita harus sungguh-sungguh bergumul di dalam doa saat kita membahas tema ini dan di dalam melakukan di dalam hidup kita sehari-hari, spiritual war. Kita akan mengawali dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan perintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, di dalam bukunya C.S. Lewis yang berjudul Screwtape Letters, ya, ada sebuah dialog antara Screwtape, itu adalah iblis yang berpengalaman sebagai paman, dengan keponakannya, iblis yang kurang berpengalaman, yaitu Wormwood, disebutnya begitu. Waktu itu Wormwood diberikan tugas untuk mencegah agar pemuda-pemuda supaya tidak menjadi orang Kristen. Bagaimana caranya? Lalu Screwtape sebagai seorang yang senior, pamannya berkata begini, "Kamu tahu tidak, Wormwood, ya, murder is no better than cards if cards can do the trick." Pembunuhan itu nggak lebih bagus daripada kita bermain kartu. Karena kartu itu adalah punya trik-triknya sendiri. Dia bilang begini, cara paling aman menuju kepada neraka itu, kamu harus buat situasi seperti ini. Tanpa banyak kelokan-kelokan, tanpa banyak naik turun, permukaannya rata, datar, tanpa ada hal-hal yang mengejutkan, tanpa ada hal-hal yang mengagetkan. Nah, dengan hal seperti itu, maka orang-orang akan tidak sadar dan mereka masuk dalam jebakan menuju jalan menuju ke neraka. Bapak Ibu sekalian, itulah trik-trik daripada iblis. Sometimes dia tidak lakukan hal-hal yang mengejutkan buat kita. Dia hanya membuat kita nyaman dengan kondisi kita. Rasanya semuanya aman, tenang, tanpa kendala. Dan disitulah pelan-pelan dia memasuki pikiran kita, merasuki apapun yang sedang kita gumulkan dan bisa masuk ke dalamnya. Ini yang kita sebut dengan peperangan rohani antara Tuhan dengan iblis. Saudara sekalian, hati-hati dengan tipuan iblis. Membuat manusia bisa tidak percaya bahwa ada iblis. Membuat manusia tidak sadar dan mereka akhirnya masuk ke dalam jebakan perangkap iblis. Beberapa hal-hal yang bisa melakukan itu misalnya adalah godaan-godaan seksual misalnya. Kemudian sakit-sakit kritis yang berkepanjangan. Kehilangan orang yang dikasihi. Ada kebencian, ketergantungan, misalnya obat dan pornografi dan sebagainya. Perkataan kotor dan lain-lain. Kita bisa lihat Efesus yang keempat dan Efesus yang kelima. Mengapa hal itu semua bisa menjadi problem, menjadi satu hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa? Saudara, sakit bukan dosa. Tapi saat orang mengalami sakit berkepanjangan dan mereka akhirnya melawan Tuhan, meniadakan Tuhan dalam hidup mereka, jadi satu hal yang sangat sulit luar biasa. Kalau tahu seperti itu, saudara, bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani ini? Bagaimana kita bisa berdiri teguh dan menang melawan semua itu? Kita akan bahas musuh kita dengan lebih dalam pada saat ini. Saya akan mengajak kita melihat dari dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian yang lama begini, di awal mulanya adalah ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Sebelumnya dia dicipta oleh Tuhan, punya otoritas dan tidak bercela. Saya akan mengajak kita melihat Yeskil 28 ayat yang ke-13 sampai 15. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopars, dan nefrit. Lazurit, batu bara, dan malakit, tempat tatahannya diperbuat dari emas, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Kau tidak bercela dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Inilah awal mulanya, saudara. Dicipta dengan luar biasa, punya otoritas, dan tidak bercela. Nah, tetapi malaikat itu ingin lebih. Yesaya 14, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, dalam dunia orang mati engkau diturunkan dalam tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Dia ingin lebih, ingin melawan Tuhan, ingin punya posisi yang sama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjatuhkan dia. Tuhan menjatuhkan dia. Nah, kejatuhan dia tidak serta-merta sendiri saja. Maka kita dengar Kejadian 3, 1-6, cerita tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang 3, 1-6, saya bacakan. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijaga oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi kita bisa membaca terusannya. Soalnya di situ catat begini. Waktu ular masuk ke dalam taman itu dan mencoba menggoda Hawa, dia memakai satu posisi ingin menguji Hawa dan akhirnya Hawa tergoda, nah kemudian Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, sejak itulah seluruh manusia jatuh di dalam dosa. Malaikat jatuh di dalam dosa menjadi iblis. Kemudian iblis dengan trik yang luar biasa mencari kelemahan manusia, menggoda Hawa. Dan Hawa pun, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Dalam renungan ini saya mengajak kita melihat 3 contoh tokoh besar yang sangat luar biasa di dalam perjanjian lama, yang juga mengalami spiritual war, peperangan rohani. Tokoh yang pertama adalah Simpson, ya, the strongest of all men. Teman-teman bisa melihat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Simpson. Saudara, beberapa hal yang luar biasa dari Simpson adalah begini. Dia bisa membunuh singa tanpa alat. Luar biasa kuat sekali. Dia bisa membunuh 30 orang Filistin di Askelon dan mengambil pakaian mereka. Dia membunuh 1000 tentara Filistin dengan rahang keledai. Itu betul-betul satu hal yang luar biasa. 1000 orang langsung hancur, mati sama dia semua. Kemudian dia mencabut dan mengangkat tiang pintu gerbang Gaza ke atas gunung. Secara kekuatan, Simpson luar biasa kuat. Siapa yang bisa melawan dia? Tidak ada yang bisa melawan dia. Tetapi, dia gagal di dalam peperangan rohani dia. Dia gagal memelihara peraturan sebagai nazir Allah. Waktu dia lahir, mamanya bergumul dan menyerahkan dia sebagai nazir Allah. Dan sebagai nazir Allah, dia tidak boleh menyentuh bangkai. Dia harus menjauhi minuman-minuman anggur. Dia tidak boleh menggunting rambutnya. Apa yang menyebabkan dia jatuh? Dia tidak tahan godaan wanita. Yaitu dalam konteks ini adalah Delilah. Saudara, seorang yang kuat luar biasa, gagal dalam peperangan rohani karena seorang wanita yang namanya Delilah. Itulah awal kehancuran dia. Tokoh yang kedua kita kenal yaitu Daud. Orang yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Daud, saudara? Kita mencatat, disebutkan di situ, a man after God's own heart. Luar biasa, Tuhan pakai luar biasa. Dia mengalahkan Goliat. Jadi raja yang luar biasa disenangi oleh orang-orang. Tetapi, saudara, sekali lagi kita melihat 2 Samuel pasal yang ke-11. Daud jatuh dalam dosa seksual, dosa perzinahan, konspirasi yang mengakibatkan pembunuhan. Saudara, tragis sekali. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11? Dia melihat seorang perempuan mandi. Kemudian ditanya, siapa perempuan itu? Setelah tahu itu adalah istrinya Uria, salah satu prajurit dia. Bukannya dia oke, istrinya orang, ya, tapi dia malah memanggil perempuan itu dan meniduri perempuan itu. Setelah hamil, apa yang terjadi, saudara? Dia mulai konspirasi supaya Uria bisa pulang dan tidur dengan istrinya. Supaya apa? Supaya dia lepas tangan, dia bebas. Tapi Uria menolak. Uria mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menolak sehingga usaha Daud gagal. Dia menjebak dan dia gagal. Dan akhirnya dia menaruh Uria dalam posisi perang yang sangat sulit sekali dan kemudian Uria mati di dalam perang. Itu satu hal yang luar biasa menyedihkan sebetulnya. Seorang raja hebat seperti Daud. Seorang yang punya kekuasaan begitu hebat. Jatuh ke dalam sebuah dosa. Dia tidak tahan godaan melihat seorang wanita. Dan akhirnya hancur hidupnya. Saudara, siapa yang lebih bijak, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih punya hati mengasihi Tuhan setia daripada Daud? Sudah lihat Simpson, the strongest of all men. Sudah lihat Daud, orang yang betul dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan orang yang ketiga, orang yang terakhir adalah Salomo, the wisest of all men, yang paling bijak dari semua orang. Saudara pasti ingat kisah Salomo, ya.
Raja yang sangat kaya raya, yang penuh dengan bijaksana, penuh dengan hikmat sekali. Saya masih ingat pasti kisahnya pada waktu dua orang ibu-ibu datang menghadap dia memperebutkan seorang bayi. Kisah yang sangat menakjubkan, luar biasa. Dengan hikmat Tuhan, Salomo menyuruh mereka untuk membelah dua bayi itu, saudara. Dan akhirnya ibu yang asli menyerahkan bayi itu kepada ibu yang palsu. Dan Salomo tahu mana yang benar, mana yang salah. Bijaksana yang luar biasa. Orang yang penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi, saudara, satu Raja-Raja ayat pasal yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka. Mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Dan Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Yang mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Shitoret, dewi orang Wisidom, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara, karena tidak bisa menahan nafsu, dia mengambil begitu banyak wanita-wanita lain dengan ilah-ilahnya. Akhirnya di masa tuanya dia mengkompromikan imannya dan dia jatuh. Apakah kita lebih kuat, lebih bijaksana, lebih setia kepada Tuhan daripada Simpson, Daud, dan Salomo, saudara? Tidak. Apakah kau lebih hebat dari mereka? Tidak. Saudara lihat, Salomo dengan begitu bijaksananya luar biasa, jatuh ke dalam nafsunya lagi. Saudara sekalian, apakah kita mengenali kelemahan diri kita? Apakah kita tahu saat ini kita sedang di dalam peperangan rohani dan harus sungguh-sungguh sadar bahwa oh ini loh kekuatan saya, ini loh kelemahan saya. Ini peperangan rohani, saudara. Ketiga tokoh tadi itu tidak sadar mereka punya kelemahan. Dalam hal ini semuanya berbicara hal yang sama, yaitu wanita lain tidak tahan godaan seksual. Saya tidak tahu apa yang saudara gumulkan. Ya, saudara, kita akan membahas tema ini lanjutan minggu depan mengenai tentang hal yang terjadi dalam perjanjian baru. Untuk mengakhiri renungan ini, saudara, kita belajar sungguh-sungguh melihat. Waktu dikatakan di sini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena peperangan kita itu melawan roh-roh di udara, roh-roh jahat yang begitu luar biasa, iblis yang luar biasa. Mereka mencoba untuk mengganggu kita. Saudara, kenali kelemahanmu. Tahu kelemahanmu. Umpama misalnya jika engkau punya kelemahan dari sisi pornografi, putuskan hubungan dengan segala hal yang bersifat pornografi, saudara. Hapus semua foto-foto porno di dalam handphonemu, video di dalam handphonemu, hapus semua. Stop semua hal itu. Jangan sekali-kali mencobai diri di dalam hal itu. Jikalau engkau punya kelemahan dalam sisi finansial, keuangan, kau sangat mudah tergoda oleh uang. Jauhkan diri daripada pencobaan itu, saudara. Jauhkan diri dari pencobaan itu. Jika engkau punya kelemahan dalam hal kuasa, engkau punya ambisi yang begitu luar biasa, ingin berkuasa terus. Belajar rendahkan hati kepada Kristus. Sehingga saudara bisa menjauhkan diri dari semua hal-hal itu, saudara. Terus kalian, mari kita sama-sama kenali kita di dalam peperangan rohani ini. Kita tahu kelemahan-kelemahan kita. Kita belajar untuk tetap terus be strong in the Lord. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kita sadar bahwa kita harus siap di dalam peperangan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk mengatasi segala macam pergumulan hidup kita. Terlebih di dalam masalah ini adalah dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.